Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mu'minin mu'minat, wa jamil aba wal ummahat, wa jamil ihwanina jami'an, ajarakumullah sabakumullah, wa bil khusus segenap jamaah majlis taklim Musallah Nurul Iman, Nurung Pekapuran Laut 34 Ulu Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang-orang tua kita yang semoga disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang hadir pada kesempatan malam ini, semoga kita selalu diberikan hidayah, diberikan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa beribadah kepada Allah taala, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tadi, dengan umur yang panjang dan barakah tadi, dengan kesehatan dan pertolongan yang Allah berikan tadi, kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa kita terasa 1 tahun kita sudah ada bertemu. Alhamdulillah, pada saat ini kita bertemu di tahun baru Islam, tahun Alab Arba'miha Khamsa wa Arba'ina Hijriyah, di tahun 1445 Hijriyah. Alhamdulillah, kita diberikan Allah sehat afiat, walaupun barangkali di antara kita mungkin ada kekurangan-kekurangan yang barangkali kekurangan tersebut hanya kita yang bisa merasakannya, tapi insyaallah kita bersyukur tahaddus ala nikmah, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita alhamdulillah sudah memasuki tahun 1445 Hijriah. Tadi malam kita sudah sama-sama membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Kemudian alhamdulillah kita kesempatan hari ini di awal tahun daripada tahun 1445 Hijriah ini, semoga kita diberikan waktu yang lebih baik, kemudian kita bisa memanfaatkan waktu yang kurang barangkali tahun kemarin kita kurang ibadah, kurang taatnya, banyak maksiatnya, banyak perbuatan ingkarnya, banyak perbuatan-perbuatan antara zahir sama batin kita bertolak belakang. Zahir kita bagus tapi batin kita buruk. Zahir kita seakan-akan bagus dan indah, tapi hati kita gaduh indah. Nah, mudah-mudahan tahun ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan dua-duanya, wabil khusus keindahan hati kita, sehingga kita selalu menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya ya Allah di tahun 1445 Hijriah ini umpama seandainya takdirmu mendahului kami, seandainya engkau memanggil kami di tahun 1445 Hijriah ini, maka matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu yang mulia di bulan Muharram ini. Sebab bulan Muharram ini adalah bulan yang salah satu disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Ashhurul Hurum, di antaranya adalah bulan Muharram. 1 Muharram sudah kita lewati. Mungkin 1 Muharram tadi yang tadi kita pagi tadi kita dianjurkan untuk membaca ayatul kursi sebanyak 360 kali, kemudian menulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, dibawa kemudian dikantongi kemanapun kita berada. Mungkin bagian antum yang belum tahu, tidak sempat mungkin membaca ayatul kursi, tapi masih ada amalan yang masih pacak kita lakukan di awal Muharram ini. Sebab kita masih punya tanggal 10 Muharram. Kita masih ada tanggal 10 Muharram. Bahkan dianjurkan untuk kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram atau tanggal 11 Muharram. Itu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu di 10 Muharram. Cuman Rasulullah juga menganjurkan kalau pacak jangan nyamui wong Yahudi. Wong Yahudi itu berpuasa juga di tanggal 10 Muharram.
Kalau pacak kita lain ke, tambah sikok sebelumnya atau sikok sesudahnya. Nah, itulah yang ingin dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi Muhammad tahun depannya dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau sempat melakukan 2 hari tersebut puasa. Maka kita sebagai umatnya estafet meneruskan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah di tanggal 9 10 Muharram atau 10 11 Muharram. Nah, kemudian ada lagi amalannya, yaitu kita berkasih sayang terhadap anak yatim di tanggal 10 Muharram. Tapi sebenarnya kasih sayang sama anak yatim ni bukan tanggal 10 Muharram, bukan. Agak kesian pula sama anak yatim nak nunggu tanggal 10 Maksudnya tu di tanggal 10 Muharram ini sangat diutamakan untuk kita memperhatikan, merahmati mereka, mengusap kepalanya. Nah, ngusap kepala anak yatim ini dengan rahmat, dengan penuh kasih sayang. Anak yatim kecil, bukan anak yatim tua. Anak yatim yang masih kecil, yang dibawa usia balik. Ada di sekitar kita, gosok, unjuk duit, ngusapnya. Jangan ngusap ngusap sini kayak gosok, jangan. Berserta ngenjuk ngenjuk duit, kita usap dari belakang ke depan kepalanya. Setiap rambut yang kita liwati dari tangan kita, kata Nabi Muhammad, akan mendapatkan 10 pahala. Setiap helai rambut yang kita usap dari rambutnya anak yatim tadi. Ustaz, mana kalau anak yatimnya palanya botak? Biasanya manusia ni galak macam itu, bertanya aneh-aneh. Ya tetap bela kan hakikat botak tu kan ada rambutnya. Ya hitungannya sama. Sesuai dengan hitungan rambutnya juga. Nah, sudah tu kalau ngusap kepala anak yatim, jangan ada tujuan ngincer rumahnya. Ya, jangan ada maksud ngincer rumahnya. Ngusap tadi dengan rahmat, kemudian digosok kepalanya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan keridhaan Allah dengan ikhlas, sebab niat kita bayangkan Nabi Muhammad SAW dulu pernah melakukan hal ini. Beliau sangat sayang dengan anak yatim piatu. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang banyak juga diceritakan Rasulullah SAW itu pernah menjadikan satu orang anak yatim sebagai anaknya, diangkat sebagai anaknya. Kemudian ibunya dia katakan, Aisyah sebagai ibumu, kemudian Fatimah sebagai saudaramu, Hasan Husin sebagai keponakanmu. Maka anak yatim tadi akhirnya menjadi bahagia dan menjadi mendapatkan kesenangan tersendiri di hati dia tadi. Maka kita juga macam itu. Walaupun kita tak punya anak yatim di rumah, sebab kita ni sebenarnya bukan anak yatim juga, tapi anak yatim lah tua. Anak yatim bukan anak yatim asli kita ni, anak yatim yang sudah kadaluarsa. Dulunya macam itu. Tapi setelah kita dah ada anak yatim, kita ada wong tua kan. Anak yatim tu kata wong tua, meninggal wong tua, dibawa usia balainya. Kemudian sampailah dia usia balainya, setelah balai maka tidak lagi disebut dengan anak yatim. Kalau lah sudah balai lah ngorok, sudah mimpi, sudah head betina, kalau lanang lah sudah besar, sudah akil balai, maka tidak lagi disebut dengan anak yatim. Makanya kita ni kalau nak ngenjuk anak yatim, agak di tanggal 10 Muharram, salurkan dengan tempat yang benar. Jangan basing-basing ngenjuk. Agak kita ngenjuk masakin, kita ngenjuk doa apa, sedangkan duit yang kita pinta tadi untuk anak yatim. Tapi kita ngenjukkan ke wong yang lain, tak boleh itu. Haram hukumnya. Kita minta sama wong untuk anak yatim. Ada wong ngenjuk, tolong ngenjuk ke anak yatim. Di tempat kita ada janda, ada fakir miskin, ada wong duafa, kita bagi ke juga dari duit anak yatim, tak boleh. Berbeda kalau kita minta tu untuk fakir miskin. Kalau minta tu untuk kaum duafa, kita pinta, kita nunjuk ke anak yatim, boleh. Nah, kalau kita untuk anak yatim, jangan dinjuk ke selain anak yatim. Kalaupun anak yatim itu ada wong yang mewakilinya, tanya dulu, kau disuruh tak? Ya, aku mewakilinya. Walaupun taruhlah umaknya yang ngasuh dia. Ya, kita tahulah umaknya tak apa-apa, kita tunjukkan. Memang anaknya mungkin nandak, malu dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya Rasulullah SAW itu sangat menyenangi untuk berbuat baik terhadap mereka. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan menjadikan tahun baru Hijriah ini sebagai kalkulasi kehidupan kita ke depan agar lebih baik lagi. Sebab dikatakan tahun yang kemarin itu sebenarnya harus lebih buruk dari tahun ini. Kalau tahun kemarin lebih baik daripada tahun ini, berarti kita termasuk orang yang terlaknat jauh dari rahmat Allah. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Kalau kita ingin menjadi orang yang
beruntung kata Nabi. Harus lebih baik. Ada peningkatannya. Mengkali tahun ini kita tak full solat duhanya, kita full ke. Atau mungkin adalah sedikit peningkatan kita supaya ada kebaikan yang kita dapatkan. Barangkali tahun ini, tahun kemarin kita agak kurang ngaji Qurannya, kita agak kurang ibadahnya, kita agak kurang majlis taklimnya. Tahun ini kita tingkatkan lagi supaya kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ingat, berpuasa di tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun ke belakang. Dosa setahun kita ke belakang yang kecil-kecil, kalau kita berpuasa di tanggal 10 Muharram itu akan dihapuskan Allah taala. Kalau kita berpuasa di tanggal 1 Muharram, sudah lewat 1 Muharram, 50 tahun ibadah dicatat oleh Allah taala. Sama dengan kita beribadah selama 50 tahun. Itu bahkan kita dikatakan satu hari kita berpuasa di bulan haram. Di bulan haram tu ya bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab. Sehari baik kita berpuasa di bulan itu, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan kita berpuasa 30 hari di bulan yang lain. Seharinya. Nah, jadi bayangkanlah tidak lepas dari 1 Muharram, agak masih ada tanggal-tanggal lain kita kejar. Aja kita dapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Memang belum tahu sekarang, tak datang paket ekspedisi ke rumah nunjuk pahala tidak. Kalau model C itu galak galau kita beribadah. Asal kelar pas buka datang paket. Ngantarkan apa? Ngantarkan bonus kiriman dari surga. Lemak. Galak galau kita ibadah. Tapi yang disembunyikan Allah ibadah kita ni agak pahalanya agak. Agak kita akan rasakan di bagian-bagiannya ketika kita meninggal di alam barzah. Ketika kita berhadapan di hadapan Allah, kelak mau kita rasakan bagiannya. Sekarang belum. Kadang-kadang kita ibadah dunia masih sempit. Ya itulah. Sebab yang penting kita ni tujuan kita hanya ibadah. Tidak usah nuntut yang lain. Nak dinjuk atau tak dinjuk bukan hak kita minta. Itu bagian yang Allah berikan sama kita masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan kembali menyambung daripada pembahasan kitab Nasaihud Diniyah, dan masih berkaitan dengan masalah-masalah hati, juga berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Wa minar riqah, sampai dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, dan daripada kelembutan, sifat kelembutan itu adalah khusyu'ul qalbi wa kasratul buka min khasyatillah. Yang diantara ciri-ciri kelembutan hati seseorang itu adalah hatinya tu khusyuk. Kalau solat tu khusyuk. Kemudian apa cirinya? Khusyuk itu apa dia? Khusyuk itu adalah menjiwai solat itu. Solat tu seakan-akan bersatu dengan kita. Kalau orang khusyuk tu solatnya bersatu dengan dia. Khusyuk dia tunduk. Tidak katik berfikir yang apa-apa. Tidak noleh-noleh. Tidak mikir ke sana, tidak mikir ke sini, khusyuk. Nah itu kalau orang yang mempunyai hati lembut, itu ciri-cirinya khusyuk dia solatnya. Hatinya juga khusyuk sama Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi cirinya? Kasratul buka min khasyatillah. Banyak menangis. Banyak menangis karena takut dengan Allah. Itu ciri-ciri orang yang hatinya lembut. Nah kita tak usah nuduhkan orang, kita jingok kita ini, kira-kira hati kita ada lembut apa tidak? Kira-kira hati kita ni lentur apa tidak? Ini. Kemudian wazalika wasfun syarif wa mas'un hamid. Inilah sifat yang terpuji. Inilah usaha yang mulia. Yang disinilah Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi-nabinya dan kaum salihin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 58, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya," kata Allah. Mereka para wali-wali Allah, mereka para nabi-nabi Allah, mereka para kaum solihin, ketika dibacakan ayat Allah, ketika didengarkan di telinga dia pujian-pujian kepada Allah, kharru sujjadan wa bukiya, langsung tersungkur sujud dan meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Ta'ala. Itu orang-orang soleh. Itu orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wa yakhiruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka tersungkur, dagu mereka jatuh ke tanah, menangis dan bertambah kekhusyuan mereka kepada Allah Taala.
Ini orang-orang yang disifati Allah dalam Al-Quran. Nabinya, Nabi Dawud. Tahu Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Nabi Dawud tu sampai dikatakan oleh ulama, pipinya ini berlumut. Berlumut, saking sering nangisnya. Saking sering nangisnya dengan Allah Ta'ala. Berlumut pipinya. Bayangkan antum. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim kalau salah. Nabi Ibrahim itu dikatakan kalau sudah takut dengan Allah, ingat sama Allah, derap jantungnya itu 1,5 mil kedengaran ngomong di depan. Saking gugupnya, takutnya dengan Allah Ta'ala. Bukan main khusyuknya dia. Itu Nabi yang nakati dosa. Mak mana kita yang banyak dosa ini? Tiap hari kita siram, ibarat kita mandi. Kalau kita mandi masih mending bersih badan bersabun. Ini mandi dengan dosa. Siram diri kita dengan dosa. Lah tahu nyingok itu tak boleh, masih kita ngintip. Masih kita nyingok. Slow tak slow. Ya, dah kata nyingok juga. Kita inilah kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang-orang solihin dengan orang-orang yang tidak solihin itu lain. Orang yang tidak melihat dengan yang melihat itu lain. Antara cahaya dengan gelap itu lain. Lain tak baca sama. Jangan kita sama ke. Ayo sama baik dia makan nasi, aku makan nasi. Iya. Kalau itu masalah lain. Masalah khusyuknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu, istimewa. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitupun orang-orang ulama solihin kita. Wa qad adda alaihi salatu wassalam fi sab'atil ladzina yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nabi Muhammad telah memasukkan salah satu dari 7 kelompok yang nanti di akhirat akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antara 7 kelompok itu rajulan zakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang mereka dia ini tadi di waktu sendirian ingat dengan Allah. Waktu menyendiri, bukan waktu tengah ngami. Waktu dewean ingat dengan Allah, fafadat aina. Meneteskan air matanya kerana takut dengan Allah Ta'ala. Waktu dia dewean, khusyuk dia bermain bermanja-manja dengan Allah Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Nanti kata Nabi, di hari kiamat setiap mata akan menangis. Tak katik mata yang tidak menangis di hari kiamat lagi. Apalagi kita berada di padang mahsyar, nangis galau, kecuali kata Rasulullah, ainun bakat min khasyatillah wa ainun baqiyah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada 2 ikut mata yang tak bakal menangis di hari kiamat, yaitu pertama mata orang yang ketika di dunia sering menangis kerana takut kepada Allah, dan yang kedua adalah mata orang yang berperang di jalan Allah, begadang tidak tidur untuk menghadapi musuh-musuh Allah Ta'ala. 2 kok mata ini tidak akan menangis di hari kiamat aja. Di mana mata-mata wong menangis ingat dengan bayangan dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia. Bahkan dikatakan dalam riwayat, orang-orang kafir itu, wong-wong kafir itu yang sudah jelas masuk neraka ikut-ikutan. Ikut-ikutan masuk neraka, bukan sengah-sengah. Ikut-ikutan masuk neraka, jelas tak diragukan lagi. Begitu ngerasakan azab hari kiamat, saking tak kuatnya, mereka ngomong sama Allah, langsung masukkan kami ke neraka. Tak kuat lagi ya Allah. Bukan minta surga, bukan. Tak kuat lagi sudah nahan azab di hari kiamat itu. Mak mano nerakanya? Baru di padang mahsyar ini. Belum nerakanya. Kalau masalah kita bicara masalah neraka sama surga, itu sama baik. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Mata tidak pernah melihat, kuping tidak pernah dengar, hati tidak pernah terlintas. Baik nikmat surga atau azab neraka. Tak pernah bakal pacak kita bayangkan. Dahsyat. Jadi ini dikatakan, makanya orang-orang yang galak menangis, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala, bukan hanya teori, praktek. Sayyidina Umar itu dikatakan kalau lagi solat, kadang-kadang beliau itu ngaji Quran setelah solat, kadang-kadang sampai pingsan. Tak sadar, dijenguk wong. Ngapa? Saking khusyuknya membaca ayat itu. Al-Quran itu, saking khusyuknya dia sampai menangis. Banyak cerita-cerita sahabat yang seperti itu, banyak. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan,
la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan pernah tersentuh api neraka orang yang menangis karena Allah, kena takut kepada Allah Ta'ala. Hatta ya'udal laban fid dara', sampai kembalinya susu kepada tempatnya. Jadi maksudnya kalau kita menges susu kambing atau susu sapi, itu kan tak mungkin pacak balik lagi. Kalau kita lah peras nih susu sapi, kita peras kan, tidak mungkin lah pacak kita masuk lagi kan. Nah itu maksudnya. Sampailah pacak kembali lagi, mereka tidak akan pernah disentuh oleh neraka Allah. Seandainya pacak balik lagi, tidak bakal disentuh oleh neraka Allah orang yang meneteskan air matanya karena Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan, man kharaja min ainihi misla ra'si zubab min khasyatillah. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, tidak akan pernah disentuh api neraka orang yang keluar dari matanya sebesar kepala lalat. Tetesan air mata sebesar kepala lalat, kena takut dengan Allah. Orang itu tidak akan disentuh nerakanya Allah Ta'ala. Apalagi kalau nangisnya banyak. Ya, apalagi kalau nangisnya kena khusyuk. Bukan main itu. Makanya kita Rasulullah SAW itu dalam riwayat Nabi Muhammad itu galak solat itu kedengaran deguan tangisan beliau sampai sop ke belakang. Makanya kita kalau menangis dalam solat, ada imam menangis, jangan kita khawatirkan. Mungkin dia khusyuk dan bisa membawa kita khusyuk. Biarlah, nikmat ibadah. Kita belum tentu pacak seperti itu. Atau mungkin kawan kita lagi solat, kalau kita pacak, alhamdulillah, ya Allah masih pacak nangis. Bukan nangis kena kati duit, bukan nangis kena saro, bukan nangis kena kati gawe, tapi nangis kena Allah, takut dengan Allah. Ngapu aku tak solat, ngapu aku tak puasa. Tak sadar dengan dirinya. Dia minta nak banyak. Yang dipinta tadi Allah melalui umat pelaksana manusia. Sedangkan kehidupan kita tidak cukupi haknya Allah. Puasa tidak, solat nanda. Kalau ada hajat baru bercepat. Tapi hajat lama. Kalau ada keinginan baru, itu pun keinginan tak langsung tunjukkan Allah. Apa kita solat? Maka umpama kita solat, begitu solat, udah solat buka sejadah, apa langsung ada duit? Apa langsung ada? Kehendak kita tak katik. Ya kita solat. Kadang-kadang kalau sudah usaha berapa kali masih tak dapat juga rezeki tadi. Ya sudah, mak mano. Yang penting banyu mata kita teteskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, lau anna bakian baka afi ummatin. Seandainya ada seseorang dia meneteskan air matanya, sedih melihat umat Rasulullah. Sedih melihat umatnya melakukan maksiat. Di malam hari dia munajat kepada Allah. Nah ini jadi dalil kita ni. Kita ni masih banyak orang-orang soleh di malam hari menangiskan banyu matanya untuk kita. Masih banyak para aulia-aulia Allah yang kita tak ketahui. Barangkali mungkin ada di sini. Barangkali mungkin ada di kampung kita. Barangkali mungkin ada di sikap tempat yang ketika malam dia bangun dengan banyu matanya mendoakan, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Beri rahmat umat Nabi Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad. Masih banyak. Itulah azab Allah itu tertahan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seandainya ada mereka satu orang yang menangis kesian kena umat yang begitu sengsara dengan maksiat, la rahimallahu bibuka, la rahimahumullahu bibukaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati umat tadi dengan tangisan orang itu tadi. Ingat Allah. Cuma sikap yang menangis untuk umat Rasulullah, maka dirahmati Allah umat Nabi Muhammad tadi. Tidak jadi bala, tidak jadi musibah. Wajar tak? Masih banyak. Percaya tak antum masih banyak? Lah harus percaya gitu. Dan kita diajarkan oleh ulama kita untuk baca doa, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Itu kan doa kita terus. Ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Jangan kita mentingkan doa di dewe terus. Doa umat Nabi Muhammad tu doa ke, doakan mereka, doakan saudara kita itu. Doakan ampunkan dosanya, rahmati mereka, curahkan inayahmu ya Allah, berikan petunjukmu buat mereka. Nah, insyaAllah dah jadi balak turun. Kalau sudah ada katik doa-doa orang seperti ini, Masya Allah. Ini kita harus perhatikan. Kemudian fatabayyana bima zakarna, maka jelas sekarang dari cerita-cerita atau permasalahan yang kami telah sebutkan tadi, annal buka kasirun, bahwasanya menangis itu macam-macam jenisnya. Menangis itu macam-macam bagiannya. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillah faqad,
Orang yang menangis tujuannya kena takut kepada Allah, minal bukai qalil, sedikit dan banyak. Yang menangis kena takut sama Allah itu orangnya tidak ada banyak, sedikit uangnya. Maka di sinilah fabki min hasyatillah. Oleh sebab itulah menangislah engkau kerana Allah. Fa illam tubaki, kalau kau tidak bisa menangis, fatubaka, pancing. Pura-pura menangis, pancing dengan tangisan. Barangkali kita berdoa tadi, kita pancing dengan mungkin kita ingat abah kita yang sudah meninggal, atau mungkin kita ingat ibu kita enggak katik lagi, atau mungkin kita ingat perbuatan kita kurang ajar dengan kita ingatkan sehingga banyu mata tadi menangis, baru kita simpangkan kepada Allah Ta'ala. Banyu mata ni sahaja nak netes itu. Kau dah kejepit di lawang ni kan. Sahaja nak netes. Kau dah nyampak tersungkur, bawa menangis. Sahaja. Sulit. Apalagi kena Allah tu sulit. Padahal Nabi Muhammad itu setiap saat doakan umatnya dulu. Kadang-kadang dengan air matanya Rasulullah neteskan untuk umatnya. Itu untuk Allah tu sahaja nangisnya. Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau pernah berkata, wahai manusia, menangislah kalian sebenar-benarnya menangis kerana Allah. Kerana kalian tahu tak nanti di akhirat orang-orang itu akan menangis sampai dikatakan air matanya itu sudah habis. Tak katik lagi air mata yang keluar sampai keluar air mata darah. Kita ni kalau banyak nangis, Pak, tak percaya antum. Habis banyu mata darah matu. Iya, kalau kita lah kehabisan banyu mata, darah matu dari mata kita. Makanya dua galak matanya abang itu kebanyakan nangis. Abang kan mata kalau kebanyakan nangis kan, itulah tengoklah. Kalau sudah habis banyu mata, itu matu darah dari mata kita. Maka disebut oleh saya itu di dalam kitab Burda itu, sudah habis banyu mata ini ya Rasulullah untuk memujimu sampai keluar air mata darah saking rindunya denganmu ya Rasulullah. Itu ulama-ulama memuji Nabi Muhammad SAW. Nah kita nangis habis, kata Imam Abu Musa As-Sadi, banyu mata kita ini sampai keluar air mata darah, sehingga dikatakan kalau saking banyaknya air mata darah yang keluar, kalau perahu kita jalankan pucuk banyu mata darah, maka perahu tadi pacak berjalan saking banyaknya banyu mata darah itu. Nah, sekarang inilah waktunya di dunia nangis ke kerana Allah Ta'ala, nyeseli perbuatan kita. Di tahun baru ini kita masuk kan, masuk tahun baru, hitung berapa umur kita. Dosa jauh-jauh hitung umur kita berapa umur kita, 40, 50, hitung, kalkulasi ke berapa banyak kita taat, berapa banyak kita ibadah, itu berapa banyak waktu yang sudah lewat, yang mubazir kita lewatkan, hitung, kalkulasikan. Ya Allah, kalau seandainya sehari sikok biar aku berdosa denganmu ya Allah, berapa banyak dosa aku lakukan dalam seumur hidupku ini, yang mungkin kita belum bertobat dengan Allah. Kalau sikok, jarang sikok sehari, makan lagi 3 kali sehari. Nak berbuat sikok sehari, kita di tempat dosa. Allah tu sebenarnya memaklumi kesalahan kita, dimaklumi oleh Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, kalau seandainya kalian itu tidak bermaksiat dengan Allah, maka Allah akan lenyapkan kalian. Tidak bertobat sama Allah, Allah akan lenyapkan kalian, dan Allah akan ganti makhluk baru. Saking demennya Allah dengan orang bertobat itu. Demen Allah sama orang bertobat itu. Makanya dalam riwayat hadis qudsi dikatakan, kalian itu kalau pacak, ada waktu dalam sehari itu, kalau tidak di awal hari, di akhir hari, waktu khusus untuk aku ya Allah. Aku minta sehari sekali jadilah ya Allah. Kalau tidak di pagi hari, di malam hari, sehari jadilah, sedikit jadilah, minta khusus sama Allah. Kucil ke diri kita, tinggalkan bini kita, tinggalkan anak kita, munajat sama Allah, khususkan waktu itu untuk Allah. Itu usahakan sehari jadilah. Waktu bini kita tidur, waktu anak kita tidur, kita munajat, kita bangun, kita wuduk, berdoa, manjo-manjolah sama Allah. Keluh resah kita ungkap ke sama Allah. Agi inti dapatkan kelemahan hati, kelembutan jiwa. Kalau hati kita sudah lembut, ya Allah, lemaknya rasanya. Tak kata lagi kesulitan yang bakal kita hadapi di dunia ini. Walaupun kita sesaru di manusia, lemah hati kita nikmat ini. Tapi ingat, kalau kita nak berpura-pura nangis tu, hati-hati, jangan riak, jangan dibuat-buat, jangan supaya dipuji makhluk. Maka kalau kita lakukan hal seperti itu, fataskutu bidzalika min aini rabbil alamin, maka kau akan jatuh
hino dari pandangan Allah Ta'ala. Yang ikhlas, ibadah itu yang ikhlas. Makanya ana sampaikan tadi, kalau nak ibadah, nak solat apa baik? Baik itu solat 5 waktu atau solat-solat yang mempunyai keutamaan, seperti solat tahajud, seperti solat witir, seperti solat duha. Jangan nuntut apa-apa sama Allah. Laksanakan doanya yang diajarkan dibaca, sudah kelar. Jangan kita nuntut apa-apa. Minta sama Allah, sudah selesai sudah. Tidak dikabul ke sudah. Jangan dia nuntut, aku sudah berdoa, ya Allah, mana tak tinjuk. Lah, nuntut namanya. Jangan nuntut-nuntut. Biarlah, terus lagi. Terus setiap hari. Dan sudah memang kewajiban kita ibadah sama Allah. Kita ni memang diciptakan untuk ibadah. Tidak kena juga sudah. Yang penting ibadah. Ini yang harus kita perhatikan supaya hati kita lembut. Lemah nian. Kalau hati lembut tu nasihat gampang masuk. Walaupun dari siapa dapat nasihat tu yang baik, yang bau-bau agak jauh dewek. Antum tak percaya wong yang hatinya lembut itu, wong yang hatinya lurus, dia galak khusyuk dalam solat seperti orang-orang soleh, itu maaf-maaf kan disebutkan Allah dalam hadis kursi. Barang siapa yang mendekatkan dirinya denganku dengan melakukan ibadah solat sunnah, yang wajib dilakukannya, tambahnya sunnah, maka kata Allah Ta'ala, aku yang akan menjadi telinganya, aku yang akan menjadi mulutnya. Maksudnya apa? Nolak dewek. Kuping tu nak dengar wong atau wong. Tak betah. Asak marah wong ngomong ku wong, tak betah. Nak berlari itulah. Itu wong yang punya nikmat dari Allah Taala. Mulut tu tak betah kalau ngomong ngaco irut, tak lemak. Rasanya mulut tu kalau ngatai wong tak lemak, ngomong ke ini tak lemak, itu berarti wong yang taat sama Allah. Ini malah dinikmati. Ngomong ku wong dinikmati. Mendengar ke maksiat dinikmati. Kuping ini saksi. Ya, ente asik dengar lagu dugem atau asik dengar lagu qasidah? Ente dengar asik dengar lagu dangdut atau asik dengar lagu solawat? Agi jadi saksi nih kuping di hari kiamat ke? Iya. Oi, kalau dengar lagu dangdut tu rasanya cinta sejatiku muncul ujinya. Ya deh. Nah, tanggung jawab. Tanggung jawab di hari kiamat. Tapi kalau sudah kuping ini merasa tak lemak mendengar lagu-lagu atau irama-irama yang tidak bermanfaat kecuali pujian kepada Allah, nah itu tanda. Orang-orang soleh jingok, mulutnya tidak pernah lepas dari zikrullah, mulutnya tidak pernah lepas dari memuji Nabi Muhammad, mulutnya tidak pernah lepas dari istighfar. Itu tandanya. Itu membuktikan hatinya itu lembut sudah. Oh, kalau hati lembut, masuk kalau sesuatu tu gampang. Ibarat agar itu dah usah ditetap, tempel ke tangan lagi lah ini dia. Kita tempel ke tangan kita, labuya dia. Tekan sedikit, terbelah dia. Itu lembutnya hati. Seperti itu. Kemudian wa in azza alaikal buka, seandainya sulit menangis, seandainya kau sulit mengeluarkan air matamu, fatazakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah. Maka coba kau usahakan, kau ingat-ingat tentang keadaanmu di akhirat nanti. Umpama sulit nih, kita nangis. Tak sarunian kita nangis. Dewean, jangan tengah wong kami. Nyepi. Duduk dewean. Tidak mesti nak juga gua, tidak. Tidak mesti nak di tempat jauh, tidak. Di mana me baca? Dewean, maka kita ingatkan apa yang bakal kita hadapi nanti setelah kita mati. Nah, itu pikirkan itu. Allati anta mulakiha min ghairi syakkin wala raibin. Demi Allah, pasti kita temui. Tidak ada keraguan lagi sedikit pun bahwa kita pasti akan menemui keadaan akhirat. Kalau kau beriman dengan Allah, kalau kau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan menemui alam barzah. Pasti kita akan masuk dalam kubur. Tak mungkin kita mati masuk di gobok. Masuk juga kubur. Pasti. Kapan mati aku? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita panjang umur, masih pacak taat dengan Allah, masih pacak diberikan waktu kesempatan untuk ibadah sama Allah Ta'ala. Kalau umpama selesai kita dipanggil Allah, pasti kita masuk juga kubur. Bayangkan, ya Allah, apa dia yang aku bakal hadapi dalam kubur untuk menghadapi 2 ekor malaikat yang bertanya 40 pertanyaan lebih dengan aku. Apa dia pertanyaannya lagi aku tak tahu. Apa dia yang bakal ditanyakan malaikat? Kalau malaikat cuma nanya man rabbuka, gampang jawabnya Allah. Kalau malaikat nanya wa man nabiyuka, gampang jawabnya Nabi Muhammad. Kalau malaikat cuma nanya
Wa ma imamuka, gampang Al-Quran. Kalau malaikat nanya wa man ikhwanuka, ay muslimin. Padahal waktu semasa hidupnya muslimin dikacui ikut kenyo. Muslimin dikatoinyo, muslimin dihinonyo. Begitu juga kubur ditanya sama malaikat, siapa saudara kau? Muslimin. Nah, kau mudi malaikat. Kau galak nyakiti mereka, kau galak ngatoi mereka, kau galak ngihina mereka. Quran jadi imam kau. Berapa kali kau maconyo? Berapa kali kau hotamnyo? Berapa kali kau mengamalkannya? Nabi Muhammad, kenal tak kau siapa Nabi Muhammad? Kenal kau siapa Nabi Muhammad? Mana? Sebut ke nasabnya. Nah, terjengkang gitu. Seandainya ditanya macam itu, ya pertanyaan tu banyak. Bukan 4 ikut 6 ikut itu baik, ditanya 40 lebih bertanya jam kubur itu. Sikok liwat berempang langsung. Gebuknya langsung oleh mungkar nakir itu jangan main-main. Bukan gebukan rotan biasa. Pacaklah kuntau. Sabuk hitam lah, tak usah sabuk hitam hitam lah. Masih terjengkang juga. Baru juga kubur. Tanya Nabi Muhammad, tak usah jauh-jauh ditanya oleh malaikat itu siapa Nabi Muhammad. Mana kita jawabnya? Sedangkan di dunia kita selawat jarang. Di dunia kita ketika cerita Nabi Muhammad kita ecek-ecek tak tahu. Ketika menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad kita tidur. Ketika kita menceritakan kemuliaan Rasulullah kita ngelantu. Dengan kita nak dijawab, mak mana kita nak jawab? Nah kita fikirkan, ya Allah, pacak dah aku jawabnya. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah, ini dia intinya. Kau ngakui Allah Tuhan kau, salat tak kau si malaikat? Ibadah tak kau? Nah, mana kita? Nah kita fikirkan hal seperti itu. Fasaufa tabki, insya-Allah kita nangis. InsyaAllah kita neteskan air mata kita. Tidak mustahil kalau kita punya hati yang benar-benar paham. Kalau kita punya hati, punya akal yang benar-benar sehat. Mana akal kita ni galak uang sehat. Uang sehatnya apa? Kalau urusan akhirat jangan minta, urusan dunia cepat minta. Nah kita ni kalau dinju amalan supaya duit banyak, cepat nyatet. Tak lupa, duit banyak. Setiap harinya rumah ustaz balik. Teleponnya. Tapi coba kalau dinju amalan masuk surga, biasa baik. Biasa baik. Padahal duit banyak kalau tak masuk surga, tu benar gitu. Duit banyak tak masuk surga. Ya memang kita cari kan lemak kalau pacak duit banyak masuk surga. Tak kata orang nandak dua-duanya. Kalau pacak masuk surga, duit banyak. Ya cuman itulah manusia tadi, tabiat sebab belum nyingok mak mana surga itu. Demi Allah kalau kita nyingok surga tu mak mana bentuknya, tak lagi nyai duit. Yo, percayalah antum. Tidak bakal lagi galak nyai duit. Lah sedingok sedikit surga. Ada orang kafir kan anak pernah cerita tu, seorang wanita yang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian tidur. Malamnya dia tidur, dibawa mimpi, dibawa Allah, dimasukkan Allah di dalam surga ni. Dalam mimpi ni ditunjukkan Allah, ini rumah kau, ini nikmat kau, ini kemuliaan kau, ini calon kau, laki kau di surga. Oh, asik dia di surga. Masya Allah. Sampai terbangunlah dia di waktu jam 3 pagi. Begitu terbangun, banyu matanya netes. Habis ranjang kasur seperinya basuh dengan banyu mata. Dia berdoa sama Allah, dia ambil wuduk, dia solat 2 rakaat, sebisa dia, sepacak dia. Kemudian dia solat, dia minta, ya Allah, alangkah sedihnya aku, ya Allah, baulah nikmat surga, tiba-tiba metu lagi. Bola pengen masuk surga, nyingok nikmat surga, ngapo dikeluarkan lagi, ya Allah, ruginya aku, ya Allah, rasanya tak usah metu lagi, ya Allah, sudah di situ depan aku. Akhirnya dia nangis, hanya tertunduk sujud, dicabut oleh Allah Ta'ala. Meninggal dalam keadaan sujud. Itulah kita bayangkan tu akal yang sehat itu, berfikir ke situ. Jangan kita mentingkan anak bini terus. Ada waktu kita ibadah, kita ni lanang. Ada waktu kita kosong dengan mereka. Harus itu. Tengok Rasulullah. Nabi Muhammad tu bininya berapa? Bininya berapa? 9 kan? Yang ada waktu dia hidup. Yang 2 meninggal sebelum beliau meninggal. 11 galau-galaunya kan? 2 meninggal sebelum beliau meninggal, 9 meninggal setelah Rasulullah meninggal. Yang meninggal sebelum Nabi meninggal namanya Sayyidatina Khadijah sama siapa? Zainab binti Huzaimah. 2 meninggal sebelum Nabi meninggal. 9 meninggal setelah Nabi meninggal. Tengok sibuknya Rasulullah dengan bini, sibuknya Nabi dengan sahabat,
Sibuknya Nabi dengan ngurus-ngurusi perkara-perkara masyarakat, perkara-perkara keadaan di waktu itu. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan kesibukannya dengan Allah. Makanya salah kalau orang berkata Nabi Muhammad itu bininya banyak, syahwat. Salah, itu syaitan yang ngomong. Tengok Rasulullah tak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Semakin khusyuk, ibadahnya tak pernah tinggal. Coba kalau kita banyak bini, bengap. Kalau kita coba bini 3 ngupeng gitu sudah. Makanya sikok lagi ngubeng. Tak bini sikok. Mama nak 2. Nah, tapi kita harus ada waktu ngosongkan keadaan, ninggalkan. Waktu malam tinggalkan mereka. Ibadah, nangis ke sama Allah. Nggak usah cerita sama bini kita. Ini kayak nangis dia bercerita. Oh, aku semalam nangis. Lah, janganlah sama bini itu cerita ke yang baik-baik bela, yang nikmat-nikmat bela, yang seger-seger bela. Jangan cerita ke yang pribadi kita sama Allah, jangan. Biarlah mereka tu jengok dewek, mukti ke dewek. Biarlah, yang penting kita berakhlak yang baik. Itu sudah. Jadi sudah, tak perlu kita nasihati terus, tapi kita tak beranjak, kita tak melakukannya, salah juga kita. Nah, ini jadi artinya ada waktu tersebut, maka masukkan dirimu itu, anggap kalau kita tak pacak menangis juga, anggap kita ni termasuk binatang mamalia yang lagi makan rumput di padang rumput. Anggap ni kita binatang, katik guna, dan katik manfaat, diarahkan gitu. Yang namanya binatang mamalia itu kan ada pengembalanya yang ngurusnya. Atau kita anggap kita adalah binatang yang hidup di padang rumput, dak katik guna. Kita anggap kita seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah innama khataba ahlal qulub. Allah taala itu telah mengajak berbicara orang-orang yang mempunyai hati. Orang-orang mempunyai hati-hati yang lembut. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid, kata Allah. Sesungguhnya hal tersebut adalah merupakan peringatan, pengetahuan bagi orang yang mempunyai hati. Ditunjuk tahu oleh Allah taala, atau alqa sama, orang yang diberikan pendengaran, wa huwa syahid, sedangkan Allah taala menyaksikan. Jengok oleh Allah. Ya, bagaimana mereka orang-orang yang benar-benar seperti itu. Kemudian Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai tolak ukur hidup kita. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebuah kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, dengan penuh keberkahan, liyatadabbaru ayatihi, agar manusia mentadabburkan ayat-ayatnya, isi-isinya, direnungkan Quran itu, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang yang punya akal itu berpikir dengan jernih. Jangan hanya berkalkulasi baik hidup ini. Jangan hanya pacak pintar-pintar ngomong baik hidup ini, tapi tak katik berpikir ke depan untuk bisa maju dirinya untuk ibadah sama Allah. Manusia ini kan paling cepat kalau nyala kuong. Kalau disalah kuong nanda. Rata-rata kita ni cak itu. Kalau nyala kuong nomor 1, salah tu lah. Kita benar. Tapi kalau disalah kuong nanda itu. Itulah, maka kita berpikir, apa yang menyebabkan kita mundur ke belakang ini? Apa? Kita ni berpikir, musibah peristiwa yang kita alami dalam keseharian kita, apa penyebabnya? Mundur kita ke belakang. Apa dia salah aku, ya Allah? Maksudnya bukan kita nyalakan Allah, bukan. Maksudnya kita nyalakan diri kita. Nah, apa dia ulah aku ini? Sehingga seakan-akan Allah tu murka dengan aku. Nah, ini yang bahaya ini. Kalau Allah sudah murka sama kita, luntang-lanting lah hidup kita, tak bakal ditoleh sama Allah lagi. Itulah, maka kita benar-benar mengingatkan diri kita, karena kita orang yang punya akal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ahlal inabah, mengingatkan orang-orang yang selalu berpikir untuk kembali kepada Allah. Wa ahlul khasyah, orang yang selalu takut dengan Allah. Wa ahlul iman, orang yang penuh dengan keimanan, orang-orang yang jujur dengan Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulnya, yakin dengan janji-janjinya, dan yakin dengan ancaman-ancaman Allah. Ditunjukkan oleh Allah dalam ayatnya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa." Insyaallah. Dialah Allah
yang telah menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, dan dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian dari langit rizki. Rizki itu bukan duit baik. Rizki itu bukan nama wong. Kata rizki itu banyak. Lah kita duduk sini, anak pacak duduk sini, Allah tunjuk anak rizki ni. Rizki pacak bertemu sama antum, rizki buat anak. Pacak duduk di majlis ilmu tu rizki. Bukan duit baik rizki. Umur rizki, sehat rizki. Apa lagi? Banyak. Boleh bini rizki. Gaya buruk bini cantik rizki. Rizki yang banyak itu. Banyak rizki itu. Tak usah diceritakan, banyak. Walaupun bini buruk dan lanang belagak, rizki buat bininya, bukan rizki buat dia. Pokoknya rizki kalau kita ni banyak rizki yang kita alami ni, yang kita dapat ni banyak sekali. Bukan duit baik. Ya Allah bagikan rizki itu. Wa ma yatazakkaru illa may yunib. Tidak akan mungkin mengingatnya kecuali orang yang sadar dia akan kembali kepada Allah. Bayang kalau kita ni balik. Nah, kita ambil contoh kita ke masjid dah. Kita ke masjid. Balik dah kita ke rumah. Apa nak minta di masjid? Pasti balik gitu. Akbar nak balik dah habis ni ke rumah. Nak balik, tak mungkin nak tinggal sini. Nah itu contoh buat kita sudah. Berarti contoh, oh benar ni kan. Kita bakal balik, kita pergi, kan kita balik. Sekarang kita masih pergi, agak besok kita balik kepada Allah Ta'ala. Baru kita bangun dari tidur kita, sadar. Oh berarti selama ni aku tidur. Kalau mati, baru bangun gitu. Kalau sekarang lagi lentak-lentok, walaupun sekarang kesingan fisiknya tidur. Tapi tetap kita hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita sambung lagi masalah-masalah yang bermanfaat buat kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan keberkahan daripada tahun baru Islam ini. Semoga Allah taala menjadikan kita umat-umat Nabi Muhammad yang baik, dan insyaallah kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang baik kepada kita semua. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.